Mendekati akhir zaman di mana semua kehidupan robotik mulai menguasai bumi. Bumi dalam kondisi tua renta di mana udara mulai terkontaminasi dan tercemar tingkat tinggi. Manusia mulai sulit bernapas, segala penyakit aneh mulai bermutasi, dari asam urat, bronkitis, bengek, panu, kades, kurap, kutil, rorombehen. Semua menjadi sulit disembuhkan karena semua telah berevolusi. Akhirnya para elit global, oligarki, para sosialita, pengusaha, para ningrat, bandar judol, koruptor, rentenir, dan semua orang-orang kaya yang banyak uang, mereka memutuskan untuk membuat sebuah dunia buatan di luar angkasa yang disebut Elysium. Di sana mereka bisa hidup enak, bersih, sehat, damai sentosa, gemah ripah loh jinawi. Dan yang lebih spesial lagi, di sana ada sebuah kapsul sakti yang menyembuhkan segala penyakit. Sementara di bumi, tinggal tersisa orang-orang kismin, rakyat jelata, gelandangan, tukang selot yang selalu kalah, dan semua manusia-manusia bokek dan melarat yang tinggal menunggu kematian. Seperti tokoh utama kita kali ini yaitu Meg, anak yatim piatu yang fakir dan miskin, dan juga sahabat ciwinya yang bernama Frey, yang setiap hari mereka selalu bersama dan membayangkan andai saja mereka punya uang dan bisa hidup di Elysium. Di sana, Meg berjanji kepada Frey suatu saat nanti akan membawa Frey ke Elysium bersamanya. Untuk mewujudkan mimpinya, Meg boleh mengumpulkan uang, namun bukannya kerja. Meg yang kalau namanya diulang 2 kali jadi jorang, memilih mengumpulkan uang dengan cara nyopet, ngutil, dan juga mencuri. Waktu pun berlalu begitu singkat, kini Meg sudah tumbuh dewasa dengan badan yang kekar dan tubuh penuh dengan tato bergambar pemandangan. Kini Meg baru saja keluar dari penjara karena ulah mencurinya tempo hari. Karena ingin insaf dan taubatan nasuha, kini Meg memilih jadi kuli pabrik dan tidak mau lagi mencuri. Kecuali mencuri perawanan gadis tetangga. Namun di saat sedang antri bus jurusan Subang Bandung, Meg didatangi polisi robot keamanan karena masih dicurigai jangan-jangan mau nyopet. Meg di sana malah mengejek sang polisi robot sehingga sang robot menjadi emosi dan patah hati. Karena kekesalannya, sang robot berusaha menyerang Meg dan karena lukanya, Meg pun bergegas ke klinik bidan Suminah. Namun di sana dia malah ketemu Frey yang kini sudah menjadi perawan cantik. Setelah selesai disangkal putung, Meg merayu Frey untuk berkencan. Dan Frey yang memang sedang ngidam kehangatan, langsung oke dan OTW untuk mengadu bagong. Keesokan harinya Meg bekerja di pabrik robot milik Carlisle, sebuah pabrik yang memproduksi mesin-mesin robot militer. Scene berganti ke seorang sosok pemberontak yang bernama Spider. Profesi Spider adalah meretas sistem Elysium dan membuat identitas palsu kepada orang-orang agar bisa pergi ke Elysium dan bisa berobat di kapsul ajaib yang ada di sana. Dan setelah identitas palsu terkoneksi ke Elysium, maka pesawat akan otomatis menjemput untuk pergi ke Elysium. Sementara itu di dunia Elysium, seorang menteri pertahanan yang bernama Della, dia sedang bersantai ketika tiba-tiba mendapatkan pesan peringatan bahwa ada 3 pesawat tanpa izin akan menuju ke Elysium. Kemudian dia menuju ruangannya dan memberi peringatan ke pesawat agar kembali ke bumi. Namun karena tak digubris, Della pun memerintahkan seorang mantan anak buahnya yang berada di bumi, yaitu Kruger, untuk menembak jatuh pesawat itu. Kruger pun menembak pesawat itu dengan rudal panggulnya. 2 pesawat berhasil ditembak, namun 1 pesawat lolos dan berhasil mendarat atau tepatnya melangit di Elysium. Mereka pun berhamburan keluar pesawat termasuk seorang ibu yang membawa anaknya untuk diobati di kapsul ajaib. Namun baru saja si anak selesai diobati, seekor robot menangkapnya dan akan mengirimkan kembali ke bumi. Sementara itu di bumi, Max bertemu dengan kawan lamanya yaitu yang berposisi sebagai copet yang bernama Julio. Julio ini mengajak Max untuk kembali menyopet di terminal, namun karena Max tidak mau lagi dibui, Max pun waktu itu menolaknya. Keesokan harinya Max kembali bekerja di pabrik robot milik Carlisle, namun di sana Max mengalami tragedi kecelakaan kerja, di mana dia terjebak di dalam ruangan radiasi radioaktif. Walaupun teman-temannya sudah berusaha menolong, namun pintu itu tidak bisa dibuka karena menggunakan sistem otomatis.
Meg kemudian dibawa ke klinik bidan Suminah. Menurut robot di sana, karena kekuatan radiasi Meg yang diperkirakan hanya akan bertahan selama 5 hari. Sang robot juga memberikan pil KB supaya sarafnya bisa bertahan. Si tangkurak Carlisle malah memecat Meg karena sudah bikin rudet. Koplok. Sementara sang menteri yaitu Della dipanggil ke DPR untuk diadili karena telah melakukan pelanggaran dengan menembak jatuh pesawat yang menewaskan puluhan rakyat bumi. Namun si ganjen pirang itu pun malah sok cantik dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk kelangsungan hidup mereka di Elysium. Demi masyarakat Elysium, aku, kamu, dan kita semua. Kita, lu aja kali ah. Di sana ketua sidang memberikan peringatan keras jika suatu saat nanti Della kembali melakukan kesalahan yang sama, Della tak segan-segan akan dipecat dari jabatannya. Any further unauthorized actions, and you will be removed from office. Karena Della habis diomeli sama anggota dewan, Della pun mengatur pertemuan dengan Carlisle, si pemilik pabrik robot. Di sana dia menyampaikan bahwa dia berencana akan mengkudeta atau menggulingkan sistem pemerintahan yang mulai tidak tegas. Dan kalau Carlisle mau kerjasama, dia akan beli imbalan yang sangat besar, asalkan dia mau membantu supaya Della bisa menjadi pimpinan tertinggi di Elysium. Sementara itu di tempat berbeda, Meg sedang akan pergi main gapleh ke Pak RT. Namun tiba-tiba dia terjatuh karena rasa sakitnya. Untunglah ada Julio yang menolongnya dan mengantarkannya ke rumah. Setelah dikerok, diurut, diberi tarason, Meg kemudian bercerita tentang apa yang dialami di perusahaan tadi. Karena sakitnya hanya bisa disembuhkan dengan kapsul ajaib di Elysium, Meg meminta tolong pada Julio agar dibawa ke Spider untuk dibuatkan identitas palsu, dan karena Meg sedang kismin alias kere alias bokek gak punya duit, sebagai imbalannya Meg bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Spider. Anything you need, man. I'll fucking pay it back. This is priceless. Kini Meg sudah berada di markas Spider. Sesuai perjanjian, Meg akan melakukan apa saja agar dia bisa sehat dan bisa ke Elysium. Di sana Spider ternyata memiliki ide gila yang belum satu orang pun berani mencobanya karena nyawa taruhannya. Ide itu adalah dia menemukan sebuah alat yang bisa mengakses informasi dari otak dan pikiran orang lain dan mentransfer informasi ke orang lain. Atau kalau secara sederhana yaitu bertukar isi pikiran. Dan tugas Meg hanya mencari seseorang yang kaya raya dan pikiran si kaya akan dipindahkan sementara ke otak Meg dan nanti akan menguras semua informasinya dari nomor rekening, PIN dompet digital, PIN ATM dan lainnya sehingga Spider bisa menguras rekening mereka. Meg pun setuju, dia langsung teringat si Kate Carlisle untuk jadi korbannya. Namun, Meg juga meminta ke Spider agar Julio dibuatkan tiket ke Elysium. Operasi pun dilaksanakan, dari perangkat lunak sampai perangkat keras pun dipasang. Walau sedikit mengalami kesulitan, namun akhirnya operasi itu pun berhasil. Meg kini menjadi sebuah manusia robot yang sangat tangguh. Meg juga bisa mendapat barcode di lengannya supaya Meg terdeteksi bahwa dia adalah terlahir di Elysium. How's everything going? He's ready. Sementara itu si tengil Clarice sedang memindahkan otaknya ke sebuah chip untuk bertahanan kalau nanti otaknya diretas. Dan setelah itu dia segera naik pesawat untuk menuju Elysium. Namun Meg yang sudah berada di sana dan akan menculik Clarice langsung menembak pesawat Clarice sampai pesawat itu pun jatuh ke sawah. Sementara itu si Della menjadi gundah gulana karena mendengar Clarice telah ditembak jatuh. Karena ini adalah tentang kelanjutan misinya. Kemudian Della pun memerintahkan Kruger untuk mengawal Clarice. Kembali ke Meg. Di sana Meg dan pasukan yang terlibat adu tembak dengan robot penjaga Clarice. Namun Meg bisa menghancurkan robot tersebut dengan menggunakan senapannya. Tersisa satu robot yang dilindungi oleh perisai magnetik sehingga tembakan tidak bisa membunuhnya. Dan di saat sang robot akan membunuh Julio, Meg berhasil memenggal kepala robot koneng ngambang di kali itu. Kemudian Meg berusaha mengunduh semua informasi dari otak Clarice. Namun karena otak Clarice sudah dilindungi oleh chip yang barusan Clarice lakukan, informasi otak Clarice itu pun menjadi sangat kacau. Dan saat itu pula
Kruger dan pasukannya tiba-tiba datang di sana untuk menyerang Meg. Meg berusaha kabur namun mobil Meg yang berhasil ditonggengkan oleh Kruger, dan di saat Meg akan keluar dari mobil, Kruger menyerangnya dengan sebilah pisau dan akan menebas kepala Meg. Namun Julio terus menembakkan ke arah Kruger dan Kruger kini berganti menyerang Julio dan membunuhnya. Di saat itulah Meg terbangun dan menembak Kruger. Kruger pun semaput alias pingsan. Namun Meg bukannya membunuh Kruger, namun malah meninggalkan begitu saja, dan karena kelalaiannya itulah Kruger kembali bangun dan mengejar Meg. Blow on jagoan teh. Lain podaran tadi. We've got one assailant leaving on foot now. Let's go! We gotta run up, boys! Di dalam pesawat, Kruger mendeteksi bahwa ada sistem reinstall Elysium yang tertanam di otak Meg, dan dia pun mengirim drone piring terbang untuk mengejar Meg. Sementara itu dari Elysium, sang nini ganjen ngurus tunjung ini mengumumkan larangan terbang di daerah Elysium. Di lokasi markas Spider terdeteksi sinyal bahwa Meg masih hidup dan sudah mengunduh isi otak Clarice walaupun belum diinstal ulang. Sementara itu sepulang berjaga di klinik bidan Suminah, Frey menemukan Meg yang terluka parah, dan karena kasihan, Frey pun membawanya ke rumah untuk diobati. Setelah minum jamu tolak angin, temulawak, dan juga beras kencur, akhirnya Meg mulai sehat. Di sana dia melihat seorang gadis yang ternyata itu adalah anak Frey yang bernama Matilda. Matilda ternyata menderita leukemia dan didiagnosa umurnya tidak akan panjang. Karena Frey melihat ada barcode di tangan Meg yang menandakan bahwa dia bisa masuk ke Elysium, maka Frey pun meminta Meg untuk bisa membawa Matilda ke Elysium dan diobati di kapsul ajaib di Elysium. Di sana Max cuma bisa menjawab, gimana nanti aja, saya nggak janji, sekarang saya lagi banyak masalah. Dan benar saja baru saja dia keluar dari rumah, Max sudah diburu oleh drone cobek terbang yang mengejarnya. Dengan segala daya dan upaya dia terus melempari drone itu dengan batu, seperti yang dilakukan saat berdemo. Namun ternyata Kruger berhasil melacak keberadaan Max. Kruger langsung menggerebek rumah Frey dan menangkapnya. Meg pun akhirnya bisa sampai ke markas Spider. Meg terus ngotot minta tiket ke Elysium, namun kali ini di Elysium sedang dilakukan larangan terbang di sana. Namun di sisi lain, Spider yakin bahwa ada sesuatu yang berharga hasil pemindahan otak Clarice. Dengan keahliannya, Spider akhirnya bisa meretas otak Clarice. Dan ternyata di dalam memori otaknya ada program reinstall Elysium. Program yang bisa menginstal ulang Elysium. Hal itu tentu saja akan sangat berguna untuk masa depan warga bumi saat ini. Yang tadinya program itu adalah pesanan si Nini Gambreng si Della. Namun Max beralih bahwa waktunya tidak banyak karena nyawanya tinggal beberapa hari lagi. Dia harus segera pergi ke Elysium. Akhirnya dia memancing Kruger agar bisa menemuinya. Dengan granat di tangannya, Max mengancam akan meledakkan dirinya. Dan karena Kruger tahu ada sesuatu yang berharga di tangkurak si Max, Kruger pun menuruti dan mengajaknya ke Elysium. Sesampainya di pesawat, Max sempat ngabelengep karena Kruger ternyata telah menangkap Frey dan Matilda. Kruger kemudian menghubungi Della dan memberitai bahwa dia sudah menemukan Max dan meminta izin untuk bisa terbang ke Elysium. Dan akhirnya larangan terbang itu pun dibuka. Hal itu tentu saja dimanfaatkan oleh Spider untuk membawa pasiennya yang sudah lama menunggu untuk bisa terbang ke Elysium. Setelah mendekati Elysium, si koplok Kruger malah berbuat ulah. Dia menyerang Max yang membuat granat di tangan Max pun terjatuh dan meledak. Akhirnya pesawat mereka jatuh di pinggir kota Elysium. Della yang mengetahui hal itu segera memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua orang di pesawat itu. Begitu terbangun dari pingsannya, Max langsung menolong Frey dan Matilda untuk bisa keluar dari pesawat. Frey langsung membawa Matilda untuk dibawa ke kapsul ajaib. Namun Max dihalang-halangi oleh rekan Kruger. Terjadi pertarungan di sana dan Max kali ini keok setelah disetrum. Please. Setelah bangun ternyata Max sudah berada di puskesmas. Di sana ada Della yang akan mengekstrak data Clarice yang ada di otak Max.
Walaupun resikonya Max akan mati, di sini si goreng patut ini gak peduli, mereka tetap akan melakukannya. Sementara itu pesawat Spider ternyata sudah berada di Elysium dan siap mencari keberadaan Mac. Kembali ke Mac yang mulai berontak dan akhirnya bisa melumpuhkan penjaga di sana. Dia juga mencuri kartu aksesnya untuk bisa mencari Prey yang ditahan. Kruger yang telah sembuh karena diobati oleh kapsul ajaib terlihat sedang dimarahi oleh Nini Della. Namun Kruger menanggapinya dengan mencolok lehernya dan memasukkannya ke dalam ruangan tempat Prey ditahan. Dan di sini si ngurus tunjung ini pun akhirnya tertidur untuk selamanya. Kini Kruger menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh semua politisi yang ada di sana. Sementara itu Max berhasil masuk ke ruangan kontrol. Di sana dia bisa melihat keberadaan Prey dan Matilda. Dia juga bisa melihat kehadiran Spider di Elysium. Kemudian Mac menghubungi Spider dan bertanya, apakah program di tarangnya ini bisa merubah agar semua warga bumi bisa menjadi warga Elysium? Spider menjawab dengan tegas bahwa itu sangat-sangat bisa. Akhirnya mereka pun membuat rencana dan strategi. Kemudian Mac menuju ruangan Prey dan Matilda. Di sana dia dihadang oleh anak buah Kruger. Namun berkat senjata racing yang sudah dimodifikasi di bengkel Mang Rashid, akhirnya Mac bisa melumpuhkan mereka semua. Kemudian Mac membawa Prey dan Matilda untuk mencari kapsul ajaib. Tak lama kemudian datanglah rombongan Spider. Mac meminta satu orang pergi menemani Prey, sementara dia akan menuju ke ruangan kontrol sistem Elysium. Namun tiba-tiba Kruger melemparkan granat dan membunuh satu orang anggota Spider. Mac dan Spider terus menuju ke ruang sistem Elysium, namun Kruger berhasil menghadangnya. Mereka pun berbagi tugas. Mac akan menghadapi Kruger, sementara Spider akan berusaha meretas pintu masuk ruangan sistem. Dengan susah payah, akhirnya Max bisa mengalahkan Kruger dan meledakkannya. Akhirnya Spider bisa meretas pintu masuk ke ruangan sistem. Mereka pun kemudian masuk dan mulai mereinstall Elysium dengan menggunakan program yang ada di tarang Mac. Spider memberikan tombol kepada Mac, yang dimana tombol itu ditekan, maka proses reinstall akan dimulai, namun Max akan mati. Sebelum memencet tombol kematian itu, Mac menelpon ke Prey. Dia meminta maaf karena tidak bisa menemaninya, namun setidaknya dia sudah menepati janjinya untuk membawanya ke Elysium. Max sempat teringat masa-masa kecilnya bersama Prey, sebelum akhirnya dia menekan tombol kematian untuk dirinya, dan Elysium kini telah direinstall ulang. Kini semua robot tidak bisa lagi diperintahkan untuk menangkap siapapun, karena semua penduduk bumi kini berhak untuk pergi ke Elysium. Dan kini sistem Elysium juga memasukkan semua data-data manusia di bumi, termasuk mereka yang sakit dan membutuhkan pertolongan kapsul ajaib. Pesawat Elysium kini akan berlalu lalang untuk membawa mereka di bumi yang membutuhkan pertolongan, tanpa pandang bulu, status, ras, suku, status sosial, dan sebagainya. Dan di akhir kisah, terlihat Prey memandangi langit dan bumi, sambil mengenang masa-masa indahnya bersama Mac, yang kini telah berkorban dan menjadi pahlawan sejagat. Film pun bubar guys. Aduh, meniliar saya guys, mempelajari film ini guys. Terlalu canggih lah. Otak saya kadang nggak nyampai guys. Tapi mudah-mudahan alurnya bisa dimengerti ya guys, karena saya sudah berusaha mengemasnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Ya walaupun dengan segala keterbatasan saya sih, karena memang film fiksi ilmiah ini kan memang sesuatu yang menghayal. Tapi kayak nyata gitulah guys, kayak bener-bener akan terjadi gitu guys. Tapi ya sudahlah guys, terima kasih. Biarkan waktu yang membuktikan. Tetap semangat untuk bernapas supaya kalian bisa tetap hidup. Jangan kasih kendor guys. Dan tetaplah tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Saya Hendrik. Bye.